Wandami Bante, izin bertanya Bante. Ini pertanyaan yang memang agak tidak filosofis juga sih Bante. Ya. Saya itu pas membaca Jataka atau membaca kisah-kisah Sang Buddha zaman dulu, itu kita seringkali kita juga mendengar tentang cerita tentang kelinci, tentang binatang-binatang apa yang sebenarnya itu terjadi di beberapa kehidupan yang lampau, Bante. Termasuk juga binatang-binatang yang lain. Pertanyaan saya, apakah bentuk kelincinya sama dengan bentuk kelinci di kehidupan ini, Bante? Kan jaraknya itu kan jauh kan? Ya, baik. Kasih, baik. Ya. Coba sebutkan kelinci itu yang mana sih untuk saat sekarang ini? Nggak bisa juga. Oleh karena apa? Kelinci itu spesies, masih ada varietasnya. Varietas masih ada bagian-bagiannya. Apalagi sekarang sedang booming ya, pelihara kelinci. Ya, banyak sekali bentuk. Kelinci yang mana tidak bisa disebut. Hanya gambaran secara umum yang lompat-lompat jalannya, ya apa namanya, telinganya cenderung untuk lebar, ya makanya rumput, bulunya agak lembut, ya. Nah, hanya gambaran umumnya saja. Kelinci yang mana tidak jelas. Dan kalaupun dikatakan oh kelinci pada zaman lampau sudah tidak sama dengan kelinci sekarang, ya kalaupun sama atau berbeda memang masalahnya di mana. Ya, dari pertanyaan ini ada sesuatu yang lain yang lebih menggelitik. Ya, misalnya katakanlah kelinci itu bincang-bincang dengan kura-kura misalnya. Ya dah, bagaimana itu apa namanya berkomunikasinya, terus apa bahasanya, terus apa logikanya untuk zaman sekarang ini. Bahasa itu tidak melulu secara kata-kata. Ada bahasa, ya suara tertentu ya itu punya seperti misalnya monyet itu punya bahasa verbal, tetapi terbatas. Termasuk juga ayam punya bahasa verbal. Nah, itu oh ada makanan. Anak-anaknya lari datang, ya betul ya. Nah, tapi kalau suaranya beda langsung bersembunyi. Ada bahaya. Binatang punya bahasa meskipun itu verbal, ya memang sederhana. Tapi selain bahasa verbal ada bahasa yang lain. Mimik wajah itu juga sudah bahasa. Ya, sikap dengan menghentak-hentakkan kaki depan, kaki belakang, atau menghibas-hibaskan ekor, atau ekornya diangkat ke atas, atau ekornya ditelungkupkan ke bawah, ke dalam begitu. Itu bahasa. Jangan memungkinkan antara satu dengan yang lain. Binatang itu ya punya bahasa meskipun beda jenis, beda spesies, beda ini, beda ya, beda famili. Misalnya kura-kura dengan kelinci misalnya ya. Terlepas dari mereka sungguh bisa berkomunikasi lewat bahasa tertentu ataupun tidak, ya, benar tidaknya tidak perlu dibahas, lebih dibahas ke urusan manfaat dari cerita itu. Setelah seseorang mendengar cerita itu, kira-kira ada sesuatu yang bisa diambil yang berupa manfaat tidak?
tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang keberanian, berani dalam hal-hal yang baik yang benar, tentang cinta kasih, tentang pengorbanan, berbagi, tentang apapun. Itu adalah ya kandungan nilai-nilai bajik yang diimplikasikan ya ke dalam sebuah cerita. Namanya fabel apa ya? Cerita tentang binatang itu. Betul ya? Dan banyak sekali cerita-cerita di Eropa sana terinspirasi dari agama Buddha ini. Banyak yang mirip dan itu ambil dari literatur Buddhis. Tetapi kandungan yang ada di dalamnya itu adalah membawa manfaat berupa nilai-nilai luhur yang seseorang bisa dapatkan setelah mendengar cerita itu. Kalau berupa cerita itu semakin mengena, semakin impresif, semakin impresif itu, impres itu bahasa Indonesianya apa? Terkesan, semakin terkesan. Terlebih lagi ceritanya itu adalah cerita yang di luar akal. Otak kita itu bawah sadar akan terus mempertanyakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau sesuatu sudah masuk akal, dia lepas. Dan dengan cerita yang dibuat tidak masuk akal itu diharapkan masih terbawa di bawah sadar untuk diingat, dan itu ada kandungan nilai positifnya. Ini loh, terlepas dari cerita itu benar atau tidak, bisa ngomong atau tidak kelinci dengan kura-kura ini, bukan menjadi poin penting untuk dibahas, tapi ciri manfaatnya, sisi manfaatnya yang diutamakan. Jangan kemudian itu cerita bohong, itu cerita tidak masuk akal, itu tidak benar, itu palsu. Tidak semestinya untuk diperdengarkan, tidak semestinya untuk diceritakan. Ya, jangan begitulah. Kita sendiri termasuk juga menganjurkan anak-anak, membiarkan anak-anak ya untuk melihat Mickey Mouse, untuk melihat Tom and Jerry. Mereka saling bincang, saling pukul, saling menggoda, ya kemudian nyemplung ke air, tahu-tahu perut, ya kemudian sampai gepeng, kemudian ya hidup lagi. Tidak ada yang mempermasalahkan, itu nggak benar, harus dijauh, ya. Nggak ada yang mempermasalahkan. Betul tidak? Orang tidak ada yang mempermasalahkan kebenaran cerita itu, tapi tetap saja ditayangkan dan menjadi kegemaran, dan banyak dari cerita-cerita itu mengandungi nilai-nilai ya kemoralan, nilai-nilai positif, nilai-nilai bajik ya yang bisa diambil. Termasuk juga film-film yang ditayangkan yang menjadi menggemparkan dunia, ya banyak sekali judul filmnya, ya kalau dihitung jumlah film ini ya sampai kita mati belum habis, saking banyaknya jumlah film yang sudah tertayang selama ini, ya. Apalagi kita nonton gitu semua film gitu nggak habis, sampai meninggal nggak habis. Semuanya itu adalah fake semua, meskipun toh katakan itu diambil dari cerita benar, artinya kejadian benar. Setelah masuk dalam film ada pengurangan, ada penambahan,
itu sudah tidak sama dengan kenyataan. Ya, namanya itu adalah menjadi konsumsi dunia, konsumsi masyarakat dunia, konsumsi masyarakat awam, sedemikian rupa itu. Dan kita merasa tidak masih awam, memerlukan hal-hal yang inspiratif, sifatnya itu ya kebajikan-kebajikan duniawi lah katakan, ya kedermawanan, kerendah hatian, tahu terima kasih dan sebagainya. Butuh enggak itu dalam posisi kita sebagai orang bijak yang mau maju? Perlu. Ya. Ada pertanyaan lain silakan, atau apa yang sedang dibahas ini kalau masih menggantung, ada hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, ya silakan. Wandami Bante, izin Ya. bertanya Ya, terkait dengan fabel ini kan sangat erat dengan anak-anak Bante. Terkait dengan anak-anak, kira-kira untuk menyampaikan cita bawana atau meditasi ini untuk anak-anak memungkinkan tidak Bante? Dan kalau memungkinkan, bagaimana pendekatannya kita paling tidak mengenalkan meditasi untuk anak-anak? oh meditasi itu apa? Coba disebut. Meditasi adalah mengembangkan, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai bajik Ke dalam batin dalam sendiri. hidup. Iya. Nah, bagus. Kira-kira dalam satu cerita ingin menunjukkan arti penting dari berbagi, bisa dibentuk enggak kira-kira? Bisa ya? Itu sudah bawana. Itu sudah meditasi. Ya, dan lebih lagi ada ini loh, ada ciri-ciri yang di luar akal punya. Dan karena ada ciri di luar akal, mistis, takhyul, atau istilahnya itu. Itu membuat secara bawah sadar itu anak termasuk juga orang dewasa itu masih menyimpan di dalam. Bahkan ilmuwan sendiri menganjurkan agar bukan hanya anak-anak tetapi juga dewasa perlu melihat ya kartun yang sifatnya itu fantastis. Fantastis, ngerti ya? Ya, fantasi saja, bukan aslinya, bukan kesungguhan. Untuk mengembangkan daya kreasi, katanya begitu, mengembangkan kecerdasan. Orang zaman dulu bukannya orang bodoh, sehingga ngerti yang sifatnya takhayul, mistis, mengajarkan sesuatu yang takhayul, mistis, sehingga ada cerita tentang kelinci ngomong dengan kura-kura. Tetapi justru mereka itu secara cerdasnya, secara inteleknya mengerti apa yang sesungguhnya manusia punya daya pikir, termasuk bawah sadar, termasuk pengembangan manfaat yang ada di dalam suatu kreasi berupa cerita itu bisa terbawa. Luar biasa yang kemudian dicontoh oleh orang sekarang, diakui. Dan itu sebagai yang jitu dalam
ya apa namanya mengantar seseorang untuk mendapatkan peningkatan diri dari sisi kualitas-kualitas hal bajiknya. Itu para pendahulu 2600 tahun yang lalu, kalau dihitung dari kemunculan Sang Buddha, bahkan bisa jadi ya sebelum itu sudah ada jataka-jataka. Itu banyak yang sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Nah, begitu. Maksudnya jataka itu kalau jataka itu kan kehidupan lampau sama Sang Buddha. Ada banyak cerita ya dalam jataka itu, ya yaitu memang sudah ada, ya kemudian diangkat oleh Sang Buddha, diajarkan. Oleh karena ya cerita itu atau syair itu yang punya jalan cerita, punya nidana, punya sebab-sebab, punya alur cerita sedemikian rupa, yaitu sudah ada di masyarakat, ya, dan mengandungi nilai-nilai positif bagi yang mendengar dan mengingatnya. Jadi ini adalah jawaban dari kita ke masyarakat tentang cerita-cerita yang ya di luar akal itu bagaimana memberikan jawabannya.